Pak. Rompi keren banget, Pak. Ganteng, Pak. Pak, ganteng, Pak. Rompinya, Pak. Hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Rakyat mana? Sesuai ke rakyat Indonesia do wegah, tinggal ning Konoha, tinggal ning Indonesia do wegah. Kerja dapat gaji, kena pajak penghasilan. Gaji yang sudah dipotong pajak dipakai buat beli rumah, kena pajak. Tiap tahun juga harus bayar pajak PBB rumah rusak, beli bahan bangunan, PPN, renovasi, kena pajak renovasi. Bupati Muara Enim Edison ditahan KPK. Ini kok banyak sekali ya para pejabat ini melakukan korupsi uang negara ini. Ya, Pak Bupati. Ganteng banget. Ya, Pak. Apa, Pak? Pak, berapa keluarga? Pak, kata warganya sombong bener, Pak. Permohonan maaf mungkin Pak buat warganya Pak. Yang merasa salah, Pak ya? Pak, menyesal, Pak. Diam seribu bahasa. Ganteng, Pak, pakai rompi. Bukan buat guru tapi buat Bapak ya. Pak, rompi keren banget, Pak. Ganteng, Pak. Pak, ganteng, Pak, pakai rompinya, Pak. Jadi begini cara pendidikannya kita. Oh, gini ya, pendidikan makanya rusak sama orang-orang kayak gini ya? Gimana didik apa sih? Kutil, Pak. Oi, emang enak. Letaknya kutil, Pak. Iya. Pak orang Pak. bukan. Bapak Bupati, Pak. Pak, Bupati ya. Bilangin ibu nih Pak. Ada yang mau disampaikan Pak Kori? Pak Kori. Mbak Kori, pengadaannya soal apa sih Mbak? Barangnya Mbak berupa apa? Berupa proyektor atau apa Mbak? Barangnya apa ya Mbak? Waktu terakhir itu atas perintah siapa ya? Pak Kori ngasih berapa sih ke Bupati? Pengadaan kerupuk kulit. Iya, atas perintah siapa sih itu? Ngasih berapa Mbak? Angkanya berapa Mbak? Untuk Bupati Mbak? Khusus Bupati Mbak? Sedikit aja Mbak angkanya Mbak. Yo, buka yuk. Buka yuk. Kepala Dinas Gubernur Herman Densok, KPK amankan 10 orang termasuk Bupati Muara Enim. Gubernurnya aja sampai nggak tahu loh ini. di Muara Enim Pak. Kapan? Tadi malam Pak. Siapa? KPK Pak. Dinas apa? Dinas Pendidikan. Itu kabar aku. Kaget. Bener ya? Ada OTT? Nah, aku abuknya belum tahu apalagi aku di sini. Kita nunggu rilis resmi dulu ya, karena aku belum dapat, jadi belum bisa komen. Belum dapat ya, abuknya belum tahu apalagi. Kalian kapan sih Nah ini hutang negara naik, DPR RI minta pemerintah untuk genjot pajak dari rakyat. Aduh, pajak lagi ini, rakyat dipules lagi ini. Angin duduk? Oh, lihat, hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Harusnya elu yang bayar. Ngapain apa-apa ke rakyat? Lagian fungsinya DPR itu apa? Kalau apa-apa dibebankan sama rakyat. Harusnya yang kalian genjot itu pemerintah. Gimana caranya biar ekonomi stabil? Gimana caranya biar rupiah nggak anjlok? Makanya kalau kerja yang dipakai itu otak. Jangan apa-apa pajak. Kalian itu Dewan Perwakilan Rakyat. Goblok, bukan perwakilan pemerintah. Asuk. Dunia usaha di Indonesia kayaknya lagi gak baik-baik aja nih. Pelemahan rupiah terhadap US dollar menyebabkan margin menipis karena biaya bahan baku naik. Muncul lagi nih peraturan baru pemerintah tentang pajak yang semakin mencekik UMKM. Pemerintah baru saja menerbitkan aturan terbaru yang mengubah skema pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Jadi, kalau selama ini PT, CV, dan firma masih bisa memanfaatkan pajak final UMKM sebesar 0,5 tersebut, hanya yang masih dapat menikmati tarif final 0,5% hanya wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi yang memenuhi ketentuan. Dulu, pajak dihitung sangat sederhana, omset dikalikan 0,5%. Contoh, bisnis kalian menghasilkan 1 miliar dengan keuntungan bersih 300 juta. Berdasarkan aturan lama PP nomor 55 tahun 2022, pajak kalian adalah 0,5% dari 1 miliar. Jadi pajak yang harus dibayarkan adalah 5 juta. Tapi, berdasarkan aturan baru PP nomor 20 tahun 2026, untuk pendapatan 1 miliar, biaya operasionalnya 700 juta, keuntungan bersihnya 300 juta, dasar perhitungannya adalah pajak 22% dikali 50% dari 300 juta sebagai keuntungan bersih, maka pajaknya adalah 33 juta. Kenaikannya hampir 560%, guys. Wow.
Dengan kondisi keuangan yang sama, Memang kalian harus membayar negaranya. pajak berkali-kali lipat jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Menurut kalian gimana nih guys? Kita diskusi di komen. Ya begini memang, merintis dari kecil, berdarah-darah, jatuh bangun sendiri. Saat usaha sukses, dipalak negara. Siapa di sini yang rela punya keuntungan bisnis 100 juta, terus diambil negara 22 juta? Ya yang masuk kantongmu bersih jadi tinggal 78 juta. Diambil negaranya buat MBG dan jalan-jalan presiden. Karena bagi kalian yang mempunyai usaha PT dan CV, kalian harus membayar tarif final 22% dari keuntungan bersih bisnis. Di aturan sebelumnya, kalian membayar 0,5% dari total omset. Karena Presiden sahkan aturan baru PP 20/2026. Stay smart dan tetap kritis dan tetap semangat. Follow Tenar Putra. Tuh lihat guys, hutang RI banyak numpuk katanya. Terus DPR minta pajak rakyat yang digenjot untuk bayar hutang negara. Enak aja rakyat terus yang dibebani. Kenapa kalian aja dibayar oleh rakyat? Masa kita juga rakyat yang harus membebani dan dibebani oleh negara? Kalian dong bayar pajak. Kalian itu ditanggung oleh rakyat loh. Kenapa? Semuanya itu, semua pajak itu kita tanggung loh buat mereka. Gila ya? Mikir dong. Paling enak lah hidup ngongkang kaki. Aneh. Udahlah, bubarin aja. Setuju gak sih guys? Rakyat maneh sesuai ki rakyat Indonesia do wegah tinggal ning kono tinggal ning Indonesia do wegah. Rakyat iki ya sebenarnya paham bahwa negara itu membutuhkan pemasukan untuk keuangan supaya tetap stabil. Namun yang banyak membuat orang kecewa itu ketika solusi yang paling sering terdengar justru menggenjot pajak dari masyarakat, dari warga Indonesia di saat nilai dolar menguat, rupiah tertekan, harga barang impor yo naik, biaya produksi yo naik, dan harga kebutuhan pokok pun yo juga ikut naik. Rakyat iku wis menghadapi beban ekonomi yang sangat berat yo Pak. Sing jadi pertanyaan, apakah selalu harus menambah beban rakyat? Sebelum meminta masyarakat membayar pajak yang lebih besar, lebih banyak, seharusnya pemerintah dan pemangku kebijakan itu menunjukkan terlebih dahulu bahwa anggaran negara itu dikelola dengan efisien, kebocoran itu ditutup, pemborosan itu ya dihentikan, dan program-program yang tidak menjadi prioritas itu dievaluasi. Ya, rakyat itu gak menolak pajak karena memang itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Tapi rakyat juga kepengen melihat keadilan yang sebenarnya itu loh. Jangan sampai ekonomi sedang sulit, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, masyarakat menjadi pihak yang paling banyak diminta untuk berkorban yuk. Menjaga fiskal negara itu penting, tapi menjaga kesejahteraan rakyat itu juga tidak kalah penting Pak. Ujung-ujungnya rakyatnya semakin tertekan dan ekonomi tidak akan tumbuh dengan sehat. Ya Allah Pak, dipikir saat ingin membuat kebijakan itu dipikir. Kerja dapat gaji, kena pajak penghasilan. Gaji yang sudah dipotong pajak dipakai buat beli rumah, kena pajak. Tiap tahun juga harus bayar pajak PBB rumah rusak, beli bahan bangunan, PPN renovasi, kena pajak renovasi. Setelah itu rumah tersebut dikenakan pajak kekayaan dan harus dilaporkan. Nanti giliran rumah dijual, kena pajak penjualan. Uang hasil penjualan dibelikan mobil, kena pajak pembelian mobil. Lalu bayar pajak kendaraan tiap tahun. Setelah itu mobil dilaporkan harta kekayaan lagi dan kena pajak kekayaan lagi. Diperbaiki dan beli spare part kena pajak PPN dan jasa perbaikan akhirnya mobil dijual, kena pajak penjualan. Uang hasil penjualan dibeliin motor dan kena pajak pembelian motor. Lalu bayar pajak kendaraan tiap tahun lagi. Setelah motor dilaporkan ke harta kekayaan juga dan juga kena pajak kekayaan lagi. Motor rusak diperbaiki dan beli spare part kena pajak PPN dan perbaikan motor. Akhirnya motor dijual kena pajak penjualan dan juga uang hasil penjualan motor dibelikan makanan dan minuman kena pajak PPN. Makanan habis dan kenyang lalu ke toilet, harta tertinggal hanya kentut. Welcome to Konoha. Itu ya, Bupati Muara Enim ya, kena OTT KPK terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Bahkan gubernur pun nggak tahu kalau bupatinya kena KPK ini ya. Untuk ini ya, DPRD ini kok rakyat terus ya, hutang negara naik, pemerintah disuruh genjot pajak dari rakyat untuk hutang negara ini. Kenapa sih rakyat yang ini yang terusin pajak naik? Kita usaha sendiri, kita modal usaha utang, bahkan sudah usaha kita lancar besar kena pajak. Konyol ini.
Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.